Halo parent, saya dengan Dr. Ahmad dari Pondok Steril YPLI Ciracas. Oke, baik, lanjut lagi mengenai topik virus pada kucing ya. Kali ini kita akan bicarakan yang disebut FIV, V ya, dan FELV gitu. Nah, untuk yang pertama FIV itu singkatan dari Feline Immunodeficiency Virus, di mana itu kalau di orang mirip dengan HIV begitu. Sedangkan yang untuk FELV itu merupakan singkatan dari Feline Leukemia Virus begitu. Untuk leukemia sendiri sebenarnya juga ada penyakit di manusia begitu ya, kurang lebih. Nah, yang pertama kita akan membicarakan mengenai perbedaannya nih, karena dua virus ini itu memang mirip-mirip dari segi gejala dan istilahnya penyebab penyakit, penularan, dan pengobatan begitu. Nah, untuk pertama-tama memang dua virus ini itu kurang lebih karakteristiknya mirip ya gitu, karena mereka ada di sirkulasi darah, menyerang sistem imun yakni sel darah putih di kucing begitu. Nah, tetapi untuk perbedaannya sendiri mungkin kita bisa melihat dari penamaan virus ya, kurang lebih. Jadi untuk Feline Immunodeficiency Virus itu kalau kita artikan bisa jadi ada gangguan di sistem imun. Sedangkan untuk Feline Leukemia, kalau dari kata leukemia sendiri berarti umumnya ada peningkatan sel darah putih atau leukosit dari istilah latinnya begitu. Nah, untuk perbedaannya memang tidak bisa dilihat secara fisik ya, tapi kurang lebih bisa dari pemeriksaan lab begitu. Untuk yang FIV dia bisa gangguan di sel darah putih itu bisa berupa kenaikan atau penurunan angkanya, sedangkan untuk leukemia umumnya dia akan naik begitu sel darah putihnya. Nah, imbasnya dari fisik ke kucingnya ini otomatis gangguannya memang gangguan umum, seperti tidak bisa gemuk-gemuk, mudah terserang penyakit, yang artinya kadang ada kucing berdekatan dengan kucing flu biasa saja, tapi biasanya kalau kucing mengidap ini berdekatan dengan kucing flu langsung flu parah dianya begitu. Lalu kadang ada juga yang penurunan nafsu makan gitu. Jadi memang gejala-gejala umum yang tidak spesifik ke sistem organ tertentu. Nah, biasanya untuk memeriksanya otomatis kembali lagi harus ke dokter hewan ya, karena nanti ada pemeriksaan fisik yang utama, lalu juga anamnesa atau wawancara mengenai histori kucingnya ya, begitu. Karena mungkin seperti yang beberapa parents ketahui, untuk virus ini biasanya dari kucing stray ya. Kenapa kucing stray? Karena ada faktor berkelahi begitu. Jadi bisa menular dari gigitan cakaran untuk virus ini. Nah, nanti untuk pemeriksaan lebih spesifiknya umumnya dokter akan menyarankan tes darah, tes lab, atau rapid test gitu. Nah, bahkan rapid test ini karena saking miripnya karakteristik virus diadakan sepasang. Jadi langsung dicek apakah dia mengidap FELV atau FIV atau mungkin keduanya. Cuma mungkin untuk kasusnya jarang ya begitu. Bisa dibilang memang tidak ada obat yang langsung menyembuhkan ya. Beda dengan infeksi bakteri bisa dengan antibiotik, lalu mungkin parasit cacing bisa dengan obat cacing begitu. Nah, tetapi ada cara pencegahan istilahnya yang paling mudah, yakni dengan vaksinasi begitu. Vaksin di kucing terutama ya, itu bisa dimulai dari usia 3-4 bulan dengan berat badan ideal itu sudah 1 kg ke atas. Dengan vaksin rutin dari semenjak umur kitten sampai umur dewasa dan juga tua senior, kita bisa mengantisipasi infeksi dari virus-virus tadi dan tentunya ikut menjaga kesehatan kucing secara terus-menerus begitu. Bagi parents yang memiliki kucing itu dari rescue atau dari foster yang mungkin istilahnya umurnya sudah dewasa ya, di atas 1 tahun. Nah, untuk penggunaan vaksin ini bisa langsung memakai yang F4 dikarenakan untuk adaptasi imunnya sudah lebih bagus daripada usia kitten.
jadi tidak masalah gitu diberikan langsung ke F4 aja, karena istilahnya yang F4 ini paket lebih lengkap. Sedangkan untuk usia kitten pakai F3 dulu karena dia baru-baru perkembangan di adaptasi imunnya begitu. Nah, untuk perawatannya otomatis kita lebih ke menjaga lingkungan, karena dia balik lagi imunnya sudah kedepres ya, menurun begitu. Jadi menjaga lingkungan dari semua faktor-faktor patogen atau agen infeksi, agen penyakit. Lalu untuk pengobatannya sendiri, kita pengobatannya lebih ke gejala fisik yang timbul begitu. Jadi apabila ada flu ya kita pengobatan flu, apabila mungkin ada diare atau gangguan pencernaan ya kita pengobatan diare begitu. Untuk rute penularan kembali lagi tadi yang saya infokan sebelumnya, jadi yang utama itu kadang dari faktor berkelahi, berantem begitu ya, karena memang untuk pengeluaran virus ini dari tubuh kucing itu dari darah dan dari air liur yang utama, namun dia juga bisa keluar dari cairan tubuh lain seperti pipis dan pup ya begitu. Jadi untuk kucing yang mungkin saling grooming, saling menjilati satu sama lain itu ada resiko penularan, tetapi dia lebih kecil daripada kucing yang berkelahi.